Zoom. Zoom S1. Iya, kode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladzi adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Faqala Allahu jalla wa 'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jemaah kaum muslimin, ikhwani fiddin, a'adzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang beliau bawa. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali hadir dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah mengupas beberapa mutiara nasihat para generasi salafun saleh, orang-orang terbaik di zaman dahulu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita sampaikan nasihat yang kita ambil dari kitab Wahyul Akhbar yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala, dan juga dinukilkan di kitab Lum'atul I'tiqad yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan di antara nasihat-nasihat terbaik yang lainnya yang disampaikan oleh generasi salafun saleh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi sahabat yang dapatin basirah, kabar gembira bidukhulil jannah, yang akan masuk surga, salah satunya di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Karena memang yang berhak untuk menjamin seseorang masuk surga atau dia masuk ke dalam neraka tidak boleh siapapun kecuali atas kabar dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang berhak memutuskan. Dan saat bin Abi Waqqas ini beliau masuk surga, diberikan kabar gembira masuk surga, itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nasihat yang penting lainnya yang beliau sampaikan kata beliau, agar setiap kaum muslimin memperhatikan perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram, terutama berkaitan dengan harta. Harta itu dari mana kita dapatkan? Harta itu kita lihat dari sisi zatnya atau cara kita mendapatkannya, dan untuk apa kita pergunakan. Jadi nanti di padang mahsyar nanti pertanyaan berkaitan dengan harta itu dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita pergunakan. Maka kaum muslimin harus berhati-hati di dalam perkara yang berkaitan dengan harta. Ingat, semua nabi itu memiliki umat, dan setiap umat terdahulu itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Ada di antara mereka yang diuji dengan dahsyatnya fitnah jabatan, fitnah kekuasaan. Ada di antara mereka yang diuji dengan fitnah wanita, ya.
Dan umat ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang terbesar, fitnah yang terbesar, ujian yang terbesar yang menimpa umat ini berkaitan dengan harta. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi kita, inna likulli ummatin fitnatun. Sesungguhnya setiap generasi umat-umat terdahulu, setiap mereka memiliki ujian. Wal fitnatu hadhil ummah al-mal. Dan fitnah yang terbesar yang akan melanda umat ini, ujian yang terbesar yang melanda umat ini, maka ujian itu berkaitan dengan ujian harta. Ujian harta. Ya, makanya Nabi kita itu nggak takut kalau kefakiran, kemiskinan itu menimpa kita. Dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, kata Nabi kita, wallahi demi Allah, lal fakhra aksha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Aku nggak takut kalau kalian tertimpa kemiskinan, kefakiran. Walakin aksha alaikum, akan tetapi yang aku takutkan menimpa kalian, kata Nabi kita, lau busitat alaikumud dunya, lau tubasatu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku takutkan menimpa kalian itu kalau dunia ini dibentangkan oleh Allah untuk kalian. Kalau dunia ini Allah mudahkan untuk kalian. Kalau harta itu mudah kalian dapatkan, itu yang aku takutkan ketika itu menimpa kalian. Sebagaimana Allah memudahkan, Allah membentangkan dunia ini kepada orang-orang terdahulu. Fatanafasu kama tanafasu. Dan kalian berlomba-lomba mengejar dunia seperti orang-orang dahulu berlomba-lomba mengejar dunia. Wa fi riwayat ukhra, dalam riwayat yang lain berbunyi fatanafasuha kama tanafas. Kalian berlomba-lomba untuk mengejar harta, mengejar dunia seperti orang dahulu pernah melakukan hal yang demikian. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Dan kemudian Allah membinasakan kalian, Allah menghancurkan kalian seperti Allah menghancurkan orang-orang terdahulu. Ya, jadi fitnah yang terbesar itu adalah ujian yang berkaitan dengan harta. Hadis ini bukan berarti nyuruh kita jadi orang miskin, Pak. Islam ini dorong kita jadi orang kaya. Ya, agama ini berharap kekayaan itu dipegang oleh orang-orang soleh. Ya, tapi bagaimana kemudian ketika fitnah ujian harta itu kita genggam, bagaimana kemudian kita tidak lupa dengan hakikat tujuan kehidupan. Tapi banyak yang tidak seperti itu. Kebanyakan mereka ketika ujian harta itu menimpa mereka, mereka lupa untuk pulang kampung ke kampung halaman akhiratnya. Mereka merupakan prioritas kehidupan. Nah, ini yang terjadi dan ini yang Nabi takutkan menimpa umatnya. Makanya ingat, fitnah yang terbesar yang melanda umat ini berkaitan dengan fitnah atau ujian harta. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di kitab Musnadnya, kata beliau, kalau kita melihat ada kemaksiatan yang tampak di permukaan, yang muncul di permukaan, ada kemaksiatan yang muncul di permukaan, ya, apapun itu bentuk kemaksiatannya, apakah ada orang yang kemudian mulutnya dengan mudah menistakan agama Allah? Apakah ada orang yang kemudian mengharamkan apa yang Allah halalkan dan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan? Atau ada orang yang enggan atau malas beribadah? Atau ada orang yang jauh dari ketaatan? Atau ada orang yang malas ke masjid? Atau ada orang yang malas duduk di majelis ilmu? Kata para ulama, semua kemaksiatan itu ujung-ujungnya pasti berkaitan dengan harta. Kita mau sebut kemaksiatan apa? Coba kita sebutkan apapun kemaksiatannya. Kalau kita telusuri, Pak, semua maksiat itu muncul, itu pasti berkaitan dengan harta. Nah, ini dahsyatnya nih ujian harta. Ya.
Nah, makanya orang-orang yang beriman harus menikmati apa yang Allah halalkan untuk mereka. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis ini dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi kita itu setiap pagi, membiasakan dirinya membaca sebuah doa agar Allah cukupkan dengan rizki yang halal. Apa doa Nabi? Allahumma akfini bihalalik an haramik wa aghnini bifadlik amman siwak. Nabi doa sama Allah, ya Allah, Allahumma akfini bihalalik, ya Allah cukupkan aku dengan nikmat halalmu. Bayangkan Nabi yang pasti terjaga apa yang beliau makan, yang pasti terjaga apa yang beliau konsumsi, ya. Tapi Nabi nggak berhenti doa kepada Allah agar dicukupkan dengan rezeki yang halal. Wa aghnini bi fadlik amman siwak. Ya Allah, kata Nabi kita, cukupkan aku dengan karuniamu, dan jangan biarkan diriku bergantung kepada makhluk. Ya, bergantunglah kepada zat yang bisa mewujudkan harapan kita. Dan itulah zat yang maha sempurna, Allah Azza wa Jalla. Ya, bayangkan Nabi yang mulia saja Pak, yang pasti terjaga apa yang beliau nikmati. Itu aja Nabi tiap hari berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari semua yang diharamkan. Aisyah radhiyallahu taala anha cerita kepada kita, Nabi itu pernah Pak enggak tidur semalaman. Gelisah Nabi, enggak tidur semalaman hanya gara-gara Nabi memakan kurma, satu kurma dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu kurma itu beliau dapatkan dari atau di bawah tempat tidurnya. Jadi di bawah tempat tidur Nabi ketemu apa? Satu kurma. Dan Nabi kita lapar. Beliau lapar dan beliau memakan kurma itu. Dan kemudian Nabi pikir, ini kurma siapa ini? Ya, Nabi nggak ingat ini kurma siapa. Dan gara-gara satu kurma yang beliau makan itu, ini sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Gara-gara satu kurma yang beliau makan itu, yang beliau dapatkan dari di bawah tempat tidurnya, itu Nabi nggak tidur Pak semalaman. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasul, itu kurma itu halal bagimu. Masya Allah. Kalau kurma di bawah tempat tidur Pak, kan nggak mungkin ya Pak ya, kurma tetangga yang nyasar gitu. Ya, nggak mungkin kurma tamu yang nyasar. Itu pasti kan milik Nabi. Ya, pasti itu milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah karakter manusia yang terbaik. Beliau begitu berjaga-jaga, begitu berhati-hati dengan apapun yang masuk ke dalam mulutnya. Ya, tidak menggampang-gampangkan untuk dihalalkan. Ya, tidak tasahul fil halal, tidak menggampang-gampangkan untuk dihalalkan, tapi betul-betul dijaga. Gitu ya. Makanya hadisnya jelas, kita hafal dengan hadisnya. Hadis yang dibawakan oleh Al-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Hadis ini masyhur, dikenal hadis ini. Terdapat dalam kitab Arba'in Imam An-Nawawi pada hadis yang ke-6. Ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Artinya, secara kompetensi yang dimiliki oleh pengetahuan manusia, manusia itu pasti tahu mana yang halal, yang harus dia nikmati, mana yang haram, yang harus dia jauh. Dia tahu. Dia tahu. Makanya halal itu jelas, haram itu jelas. Ya. Kemudian wa bainahuma umurun mushtabihatun. Antara halal dengan haram itulah yang disebut dengan subhan. Yang awam, yang enggak jelas mana halalnya dan mana haramnya. Belum jelas kedudukannya. Ya. Jadi kalau seandainya kita bertemu di satu kondisi, dapat bonus ya Pak ya, dapat bonus dari kantor.
Sebagian teman kita bilang apa? Wah ini halal ini, kata sebagian teman kita. Tapi sebagian yang lainnya mengatakan, wah ini haram. Belum jelas ini, belum jelas kedudukannya. Sampai kita tanya kepada orang yang berwenang, tanya kepada pimpinan, sampai ujung-ujungnya di posisi pimpinan pun nggak tahu dia ini halal atau haram gitu. Nah, ini contohnya saja. Kalau pada akhirnya memang semuanya bahkan yang berwenang pun nggak tahu ini halal atau haram, nah, maka itu jatuh kepada perkara yang subhan. Cuma kebanyakan manusia, apa kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kebanyakan manusia ketika mereka berada pada satu perkara, ini mengatakan halal, ini mengatakan haram, kebanyakan manusia lebih cenderung untuk mengambil dan memutuskan itu halal, sehingga dia ambil. Ya, harusnya sikapnya dia mengedepankan bahwa itu haram, itu apa? Dia harus tinggalkan. Sikap yang harus dia lakukan bukan memudah-mudahkan untuk menghalalkan perkara yang belum jelas kedudukannya, tapi harusnya sikap yang dia ambil dalam keraguan itu tinggalkan. Hadis yang dibawakan oleh Hasan bin Ali mengatakan kepada kita, katanya di kitab da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan semua yang meragukan kalian sampai datangnya keyakinan kepada kalian. Jadi kalau ada perbedaan Pak, sampai ujung-ujungnya kita udah konfirmasi, kita udah tabayyun, kita udah klarifikasi, pada akhirnya tetap terjadi perbedaan antara halal dengan haram. Yang terbaik itu bukan tasahul fil halal, bukan memudah-mudahkan itu halal, tapi kita harus mengedepankan itu haram. Yang terbaik kita tinggalkan. Itu subhan. Faman ittaqa'a as-subhan laqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kalau kalian menjauhkan perkara yang subhan itu, maka kalian telah menyelamatkan diri kalian, kehormatan kalian, dan agama kalian. Jadi agama itu memutuskan sikapnya. Kalau ada subhan, bukan menggampangkan untuk menghalalkan, tapi ingat subhan itu sama dengan haram. Man waqa'a fi subhan waqa'a fil haram. Barang siapa yang dia terjatuh kepada perkara yang subhan, berarti dia jatuh kepada perkara yang diharamkan. Nah, makanya apa? Haram dengan subhan itu Pak bukan 11-12. Haram dengan subhan itu bukan 11-12. Tapi haram dengan subhan itu 12 sama. 12 sama. Enggak ada bedanya. Man waqa'a fi subhan waqa'a fil haram. Kalau kalian jatuh kepada perkara subhan, itu sama saja. Sama saja, bukan sama-sama lagi. Sama saja kalian jatuh kepada perkara yang diharamkan. Nah, makanya di antara ujian keimanan itu, kalau kita nggak diuji dengan cara-cara yang haram, minimal kita diuji dengan perkara yang subhan. Sehingga terkadang orang yang rapuh imannya, dia punya celah untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sementara iman itu menuntut untuk kita menjauhi perkara-perkara yang subhan. Nah, ya, maka tidak ada satupun Pak, tidak ada satupun perkara di muka bumi ini yang orang bisa konsisten menikmati sesuatu yang halal kecuali iman, kecuali landasan keimanan. Tidak ada satupun perkara di muka bumi ini orang bisa menjauhi perkara yang haram. Ya, dia jauhi perkara yang haram kecuali dengan landasan keimanan. Landasan keimanan. Ya, kalau keimanannya itu rapuh, pagi-pagi, ya, Ustaz ini apa hukumnya Ustaz? Wah ini haram ini. Belum masuk waktu siang, kalau dia udah ngeliat duitnya, wah ini haram ini. Jadi dari haram jadi harum Pak. Jadi harum. Nah, banyak yang begitu. Ya, makanya banyak orang yang kemudian kalau udah melihat wujudnya berubah hukumnya. Nah, ini dosa besar di hadapan Allah. May yuhallilu ma harramallahu alaihi wa yuharrimu ma ahallallahu alaihi
laqad ja'ala, yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan dan dia mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, maka sungguh dia sedang membuat berhala yang sedang dia sembah sendiri. Makanya dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum, maka rawat keimanan kita agar kita dibimbing oleh Allah dengan cara kita hanya menikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ya, saya sering sampaikan termasuk di majlis kita ini bahwa ya, kalau orang punya iman maka dia tidak akan khawatir, dia tidak akan takut dengan rezekinya, tidak akan takut dengan rezeki. Ya, karena rezeki adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan. Rezeki kita itu sudah ditakar dan tidak akan pernah tertukar. Usia rezeki kita sama dengan usia kematian kita. Kalau hari ini kita masih hidup, berarti masih ada jatah rezeki kita. Kalau hari ini sudah ada orang yang meninggal dunia dia hari ini, berarti memang sudah habis jatah rezekinya. Sudah habis jatah rezeki. Ya, maka jauhi yang haram. Yang haram itu menjanjikan kehinaan di dunia dan menjanjikan siksaan di akhirat. Yang haram itu dilihat kenikmatannya memang terlihat nikmat, ya, tapi kenikmatannya hanya sesaat. Tapi adab dan kehinaannya itu tidak akan pernah berujung, ya, karena Allah menjanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji' ila dinikum. Kalau kalian berani menyentuh yang haram dan kalian menikmati yang haram itu, sallallahu alaikum dhullan, Allah pasti akan hinakan kalian. Ini semuanya pasti. Kalian ambil sesuatu yang bukan hak kalian dan kalian nikmati itu, sallallahu alaikum dhullan, Allah pasti hinakan kalian. Dihinain oleh Allah, tinggal tunggu waktu. Enggak akan ada untung-untungnya. Ngambil duit orang berapa? Mungkin dulu pernah ngambil duit orang berapa? 300.000 umpamanya. Maka yang kita ambil itu akan kembali dirampas oleh Allah dengan cara yang menghinakan. Boleh jadi akan diambil dari kita melebihi dari 300.000 yang pernah kita ambil. Akan hilang dari kita. Boleh jadi diganti dalam bentuk penyakit yang gak kunjung sembuh. Boleh jadi kemudian dibalas dalam bentuk berantakannya rumah tangga kita. Boleh jadi dibalas dalam bentuk kedurhakaan istri dan anak-anak kita. Makanya ingat sebuah nasihat dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ada seorang kepala rumah tangga yang ngadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia ngadu, kata suaminya, istriku ini aku berikan nasihat yang terbaik setiap hari, tapi dia membakar, dia melawan. Anakku ini aku berikan nasihat yang terbaik, tapi dia durhaka kepadamu. Kata Imam Hasan Al-Basri, apa nafkah yang engkau berikan untuk keluargamu? Sehebat apapun nasihatmu, tapi kalau sesuatu yang haram itu masuk ke rumah tanggamu, maka nasihatmu itu la yanfa', tidak akan pernah bermanfaat, tidak akan pernah berfaedah nasihatmu itu. Karena yang haram-haram itu kerjanya otomatis, ya, dia akan membuat pelakunya mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah dengan yang haram. Pasal prinsip Imam Syafi'i rahimahullah taala, biar lapar asal gak pernah nyentuh yang haram. Ya, simak sebuah sabda Nabi di hadis Sahih Muslim. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, "Izan tashar riba wa zina." Apabila perbuatan zina, riba, atau perkara yang diharamkan oleh Allah tersebar di negeri kalian. Kalau yang haram-haram itu tersebar di negeri kalian, dinikmati oleh keluarga kalian, dan kalian ikut menikmatinya, maka kata Nabi kita, waqad ahallu bi anfusihim adzab Allah, maka kalian sama saja sedang memancing datangnya azab Allah. Nah, kalian mancing, kalian nyuruh,
Kalian nyuruh agar azab Allah itu didatangkan, kalian yang nyuruh. Kalau kalian menikmati sesuatu yang haram, sadar kalian dan gak bertaubat kepada Allah, ahallu. Mana ahallu? Kalian telah menghalalkan. Kalian halalkan, kalian telah meridhoi agar azab Allah itu menimpa kalian. Jadi yang haram-haram itu Pak, itu memancing adab Allah. Lihat negeri kita. Negeri kita hari ini Pak, darurat, musibah dan bencana. Apa bencana yang tidak menimpa negeri ini Pak? Negeri ini adalah negeri yang darurat, musibah dan bencana. Ya, enggak cukup Pak kita berdalih, kita mengatakan wah ini bencana fenomena alam. Orang beriman enggak begitu memandangnya. Cara pandang orang beriman itu di surat Asy-Syura ayat 30. Apa kata Allah? Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang datang kepada kalian itu enggak kebetulan. Kenapa musibah datang kepada kalian? Fabima kasabat aydikum, itu karena ulah perangai kalian. Allah yang mengatakan fabima kasabat aydikum, musibah yang menimpa kalian itu karena ulah perangai kalian. Wa ya'fu an katsir, solusinya apa? Banyak-banyak minta maaf sama Allah. Perbanyak minta maaf sama Allah. Maka boleh jadi negeri ini ditimpa berbagai macam musibah. Mungkin bencana alam, ya, kemarau yang begitu panjang, tanah longsor umpamanya, ya, bencana apapun. Boleh jadi negeri ini darurat musibah, karena boleh jadi Pak, jawabannya terlalu banyak di negeri ini berputar simpang siur harta-harta yang diharamkan. Mungkin boleh banyak, boleh jadi terlalu banyak di negeri ini bisnis-bisnis haram yang telah dihalalkan dan dilegalkan. Masya Allah. Ini Allah yang mengatakan ahallu bi anfusihim ala Allah. Ya, maka boleh jadi, ya, kalau itu kemudian terjadi, maka kalian sedang mengundang datangnya adab Allah. Maka solusi yang terbaik itu bukan kita kebanyakan menyalahkan, ya. Solusi yang terbaik adalah kita introspeksi diri, itu yang terbaik. Kita muhasabah diri kita. Di kitab Al-Hikam, ya, di kitab Al-Hikam di halaman 531, itu dinukilkan, ya. Ada yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, saka rajulun ilal Hasan, begitu kalimatnya. Datang seseorang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia bertanya tentang anil junubah. Junubah itu tentang kondisi gersang. Kondisi gersang yang melanda negeri mereka. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kata beliau, apa solusinya? Istaghfirillah. Ya, kalian istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Wa ja'a rajulun akhar, datang lagi laki-laki yang lain. Dan dia bertanya tentang anil faqr. Dia bertanya tentang kemiskinan dan kefakiran yang melanda negeri mereka. Apa dia bagi Imam Hasan Al-Basri? Dia katakan istaghfirillah. Solusinya minta ampun kepada Allah. Wa ja'a rajulun akhar, datang lagi laki-laki yang lain. Dan dia katakan, "Uda Allah ayyarzuqani waladan." Ya Imam, kata dia, doain kepada Allah agar aku segera dikaruniai anak, agar Allah karuniakan kepada aku anak. Wa qala Imam Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri kepada dia, kata beliau, solusinya istaghfirillah, minta ampun kepada Allah. Wa ja'a rajulun akhar, bertanya laki-laki yang lainnya, dan dia mengatakan, kata dia bertanya tentang anil jafaf fi bustani. Dia bertanya tentang kemarau yang panjang yang melanda kebun-kebun mereka. Kebun mereka apa? Dilanda oleh kemarau yang panjang. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, jawabannya istaghfirillah, solusinya minta ampun kepada Allah.
Antum perhatikan. Masalahnya banyak, solusinya satu. Apa itu? Minta ampun kepada Allah. Maka perkara-perkara yang haram itu jalannya irji' ila dinikum, kembali kepada agama kalian. Minta ampun kepada Allah. Karena Allah mengatakan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyak minta ampun, istaghfiru, minta ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, ketahuilah karena Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Makanya kata beliau, ini juga dinukilkan di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, sebagai dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kata beliau apa nasihat Imam Syarabasi yang terakhir, kata beliau, istaghfirillah, aghfiru minal istighfar. Perbanyaklah kalian beristighfar. Perbanyak beristighfar. Fi turuqikum, di jalan-jalan kalian. Kalau lagi jalan, lagi naik motor, naik mobil, di jalan-jalan kalian, perbanyak beristighfar. Istighfar dalam hati kalian, atau beristighfar dengan suara yang lirik, istighfar. Wa fi majalisikum, di majlis-majlis kalian, perbanyak beristighfar. Ya. Wa fi buyutikum, termasuk di rumah-rumah kalian, perbanyak beristighfar. Ya. Wa fi aswaqikum, dan di pasar aswaq, di pasar-pasar kalian, perbanyak minta ampun kepada Allah. Maka insyaallah, maka sesuatu yang diharamkan oleh Allah ini kita akan bisa terhindar kalau kita memperbanyak minta ampun kepada Allah. Maka takut dari sesuatu yang haram, ya, karena tidak ada satupun kita perkara yang bisa menyelamatkan kita dari sesuatu yang haram kecuali datang perlu minta ampun kepada Allah. Kalau itu berkaitan dengan hak manusia, kembalikan hak manusia itu, kembalikan. Kalau itu berkaitan dengan hak manusia, ya. Dan kemudian apa? Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus teringat dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Belum masuk banyak. Bentar lagi ya. Abu Bakar itu, ya, ini kisah masyhur ya. Ketika Abu Bakar itu dia memakan sepotong roti, dan ternyata khatibnya bilang kalau roti itu didapatkan dari mana? Roti itu didapatkan dari hasil meramal, dan ini perbuatan yang diharamkan. Abu Bakar berkelahi itu menggigit roti itu, sepotong gigitan kecil gitu. Tapi dia takut kepada Allah. Ya, mungkin kalau sepotong gigitan kecil itu kalau mau kita rupiahkan ya, mungkin nggak nyampe itu harganya 500 rupiah gitu ya. Nggak nyampe itu harganya 500 rupiah. Tapi bayangkan Abu Bakar itu kemudian sepotong roti itu dia masukkan tangannya dan dia muntahkan semuanya. Dan dia mengatakan innahu la yadkhulul jannah, sesungguhnya tidak akan pernah masuk surga lahmun nabata min syuhtin, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, darah yang mengalir dari sesuatu yang haram, an-naru aula bihi, karena neraka tempat yang pantas baginya. Segimana Pak ini makannya? Sepotong roti kecil, ya, sepotong roti kecil itu bisa membuat seseorang terhalang dari surga. Maka bagaimana mungkin hari ini orang di luar sana, ya, mereka digaji setiap bulan dari sesuatu yang haram dan tidak takut kepada Allah. Bagaimana mungkin manusia hari ini, ya, ada yang kemudian dia membangun rumahnya, dia beli kendaraannya, dia sekolahkan anaknya, dia suapi, dia nafkahi istri dan anak-anaknya dari sesuatu yang haram, dan dia tidak takut kepada Allah. Padahal sepotong roti saja membuat seseorang terhalang dari surga. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Yang haram itu nikmatnya sesaat, tapi ingat akhirat itu satu harinya sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita di dunia. Inna yawman min 'indi rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat itu sama dengan apa? 1000 tahun dalam hitungan kita di dunia. Akhirat itu lama. Ya. Maka Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun perkara yang memudahkan kita menjauhi perkara yang haram kecuali dengan sikap warok.
Wara, ma ma'nal wara? Wara itu artinya adalah tarku ma yakhafu dararu fil akhirah. Wara itu meninggalkan semua perkara yang membuat bahayanya urusan akhiratmu. Jadi kalau di dunia ini Pak, mau berjalan, mau berinteraksi, mau berkoordinasi, mau memutuskan ini kalau ini saya lakuin apa? Ada nggak untungnya untuk akhirat saya? Nah itu orang yang waro. Orang yang waro itu fisiknya di dunia, pikirannya akhirat. Ini kalau saya ikut join bisnis ini kalau saya berinteraksi dengan orang ini kalau saya kemudian lakuin hal ini, rugi nggak akhirat saya? Ada nggak untungnya untuk akhirat saya? Nah itu waro namanya. Karena hidup di dunia ini bukan untuk dunia. Hidup di dunia ini untuk dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya orang itu sikap yang sangat beruntung. Kalau kita di dunia, tapi yang kita pikirkan nasib kita di akhirat. Karena akhiratlah kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan adalah akhirat. Ya, karena Allah membimbing kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu paparan materi kita, nanti kita habis azan. Ada waktu sejenak, nanti kita lanjut dengan tanya jawab insyaallah. Nah, silakan kalau ada yang mau azan dulu ya. Barakallahu fiikum. Nambah kan? Gak ada dalilnya itu mana? Itu namanya nggak pernah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan حي على حي على حي على حي على الفلاح
Silakan kepada yang mau disampaikan. Ya, ya Pak. Saya Waalaikumsalam. Saya mungkin saya ini juga terlanjur ya Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi kalau masa lalu barangkali kita tanpa sadar kita itu mendapatkan harta itu mungkin secara karena tidak halal gitu ya Pak Ustaz. Nah, Artinya kan mungkin sudah sampai sekarang sudah karena apakah istri kita atau diri kita sendiri akan halal bisa masuk surga. Mungkin harus sudah terlanjur. Kira-kira ada nggak jalan keluar terbaik kalau kita supaya kita tidak terlepas dari masa lalu kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, barakallahu fikum Pak ya. Apa yang Bapak sampaikan maka insyaallah ya ini membawa faedah buat yang lainnya. Di beberapa kaidah sunnah itu diajarkan yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita sudah terlanjur ya tidak ada orang baik, tidak ada orang baik kecuali setiap orang baik itu dia punya masa lalu yang buruk itu semuanya sama. Ya mungkin masa lalu yang buruknya aja yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin berbeda peristiwanya, berbeda kondisinya, berbeda frekuensinya gitu. Jadi setiap orang pasti dia punya sesuatu yang nggak baik di masa lalu itu pasti. Ya, justru kalau kita merasa kita baik-baik saja, nah itu tidak otomatis sebagai manusiawi gitu ya. Pasti ada keburukan di masa lalu kita gitu ya. Makanya kenapa kemudian kita disuruh memperbanyak beristighfar, memperbanyak membaca minta ampun kepada Allah. Karena salah satu fungsinya itu untuk menghapuskan dosa kita di hari ini dan dosa kita di masa lalu kita gitu. Nah, tapi yang terbaik dari setiap dosa itu adalah kan setiap orang itu kan tidak bisa terhindar dari perkara dosa. Setiap orang itu tidak akan pernah lepas dari perkara dosa. Tapi sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah orang yang minta ampun kepada Allah. Ya, orang yang kemudian mereka kembali kepada Allah. Wajah ilallahi biqalbin munib. Datanglah kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang menyesal terhadap perkara kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Maka di beberapa kaidah sunnah diajarkan pertama memang cara yang terbaik kita minta ampun kepada Allah. Ya, innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Jika dosa kita itu sepenuh bumi, maka ampunan Allah itu sepenuh langit dan bumi. Ya Allah Maha Pengampun. Ya Allah Maha Pengampun. Ya, ternyata kasih sayang Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya. Jadi Allah itu sayang banget sama kita, maka datang kepada Allah dengan cara kita minta ampun kepada Allah. Yang kedua, kalau berkaitan dengan hak orang lain, nah, jelas-jelas orangnya punya, ada orang yang boleh kita zalimi. Kalau berkaitan dengan hak orang lain secara individu tentunya hak orang lain, maka kalau orangnya masih ada, kalau masih ada orangnya, ya, atau kalau kemudian kalau memang orangnya udah nggak ada, mungkin ada anak cucunya keturunan atau apa, maka hak orang lain itu harus dikembalikan. Ya, mungkin dengan Allah selesai urusan kita dengan cara bertaubat. Tapi ketika itu berkaitan dengan hak manusia, kalau kemudian dia tidak memaafkan, maka nanti lanjut pengadilannya di akhirat. Ya, lanjut pengadilan di akhirat. Ya, jadi sesuatu berkaitan dengan hak manusia, kalau itu tidak dia maafkan, kalau itu tidak dia ridhoi, maka itu nanti dia akan menuntut di hari akhirat nanti. Nah, jadi kalau itu berkaitan dengan manusia, maka kembalikan haknya. Ya. Kalau orangnya udah nggak ada, orangnya mungkin kita udah nggak tahu di mana dia umpamanya, ya kita nggak tahu, dan kita juga hilang kontak gitu ya, hilang kontak atau kita hilang jejak gitu, ya dengan anak keturunan nggak ada orangnya gitu ya. Maka di beberapa kaidah yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah yang pertama adalah kita diizinkan boleh kita bersedekah, dan kita niatkan sedekah kita itu atas nama dia. Kita kan nggak tahu jumlahnya gitu ya. Mungkin termasuk mungkin dulu kita masih masa-masa sekolah, mungkin waktu masih di SMA gitu ya, jajan di kantin gitu ya, makan bakwan 5 dibayar 3 gitu. Gitu ya. Nah, kan nggak tahu kan usia kita SMA itu kan udah usia balik gitu, usia yang secara hukum Allah kan udah dicatat gitu. Tapi kita udah nggak tahu yang jual bakwannya udah kemana gitu ya. Sekolahnya udah nggak ada juga gitu. Mungkin sekolahnya masih ada, tapi udah nggak tahu kemana orangnya. Maka begitu Pak. Ya, sesuatu kalau Imam Syafi'i itu boleh kita bersedekah atas nama dia, atau sedekah atas nama diri kita, dan kita niatkan pahalanya mengalir untuk dia. Nah, ya, kita nggak tahu jumlahnya gitu.
Kalau tiap hari makan bakwan kelebihannya 3 ya. Sekolah itu kan sampai hari Sabtu Pak ya. Kali 6 hari, kali 3 tahun tuh. Nah, berapa itu? Masya Allah ya. Jadi jangan sampai kita menyepelekan perkara ini. Perbanyak bersedekah. Makanya kata para ulama gini kaidahnya. Ya. Kan orang menyebut bab taubat itu dengan at-taubatu wan nadam. Taubat dan penyesalan itu. Bentuk orang menyesalnya harusnya kata para ulama di kaidah bertobat itu dijelaskan. Harusnya dia menebus dengan apa? Dengan amal soleh yang setimpal dengan dosa. Umpamanya dia pernah berzina, umpamanya. Berarti kan dia mengkhianati keluarganya. Maka ketika dia bertaubat, maka bagaimana kemudian ketika dia kembali kepada Allah, dia makin sayang dengan keluarga, makin sayang. Umpamanya dulu dosanya dia apa? Nggak pernah sholat. Maka cara dia bertaubat dengan cara dia sholat dan perbanyak sujud. Sebuah nasihat Nabi dari Rabi'ah, nasihat Nabi kepada Rabi'ah bin Ka'ab adalah kata Nabi, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Perbanyak dirimu sujud. Dan ulama sepakat, ulama hadis sebenarnya lebih kalau Imam An-Nawawi, perbanyak sujud itu maksudnya sujud di dalam sholat. Nah, jadi kalau perbanyak sujud dia mungkin dia sholat 5 waktu, biasa menggunakan yang rawatib, qobliyah dan ba'diyah, mu'akkad dan ghair mu'akkad. Biasa menggunakan lagi dengan sholat duha, biasa menggunakan lagi dengan sholat tahajud, dengan qiyamul lail. Artinya itu perbanyak sujud itu, perbanyak dia menegakkan sholat sunnah. Nah, karena dia dulu dosanya dia apa? Dosanya dia nggak sholat. Maka ketika dia bertobat, maka dia perbanyak sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi yang benar. Ya. Nah, kalau dosanya kemudian dia pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya, maka cara dia bertobat bisa dia ngadu sama Allah, dia nyesal, maka dengan cara apa? Dengan karena ini berkaitan dengan harta yang dia ambil, maka cara dia bertobat dia juga mengeluarkan hartanya, bersedekah, gitu ya. Nah, bersedekah, perbanyak bersedekah. Kita nggak tahu Ustaz, saya lupa Ustaz. Entah berapa yang saya ambil gitu kan, lupa gitu kan. Ya memang kecil-kecil Ustaz gitu kan, gitu ya. Nah, ya udah. Ya perbanyak saja bersedekah ya Allah belum sedekah yang hamba berikan ini, yang hamba tunaikan ini mudah-mudahan ini juga mengalir pahalanya untuk orang yang hamba pernah zolimi, baik yang masih diingat maupun yang udah nggak diingat, yang sengaja atau yang nggak disengaja. Ingat seperti ini. Ya, maka insya Allah ini menjadi salah satu solusi yang menjadi wujud nyata kita bertaubat dan menyesal gitu ya. Dan perbanyak berdoa kepada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya, karena Allah yang maha segala-galanya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Kalau kemudian kita menyesal, dan itu lahir dari ketulusan hati kita. Ya, berharap, berdoa dan bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Cukup? Alhamdulillah. Ya. Kalau sudah cukup, baiklah kita cukupkan saja ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk kita bisa dibimbing oleh Allah untuk dicukupkan dengan nikmat yang halal dan dijauhkan dari perkara-perkara subhat dan perkara-perkara yang diharamkan. Nafa'allahu wa iyyakum bil ilmi nafi' wal 'amali shalih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.